Sahabat-sahabat fisika, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika AC. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Dinamis berarti namanya itu bergerak atau berbebas bergerak ya. Nah, dalam hal ini listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan yang mengalir dalam bentuk arus listrik dan dapat menghasilkan energi. Nah, untuk pokok bahasan ini yang kita bahas materinya yaitu materi arus listrik. Nah, sekarang akan Bapak tunjukkan dulu suatu ilustrasi ya, ilustrasi suatu pergerakan daripada seperti ini di sini kan bergerak, pergerakan daripada muatan tersebut. Nah, sekarang kamu perlihatkan. Nah, ini saya sediakan ini baterai, kabel. Ini kabel ini saya gedein di sini ya, saya gedein supaya kelihatan elektronnya ya, supaya kelihatan elektronnya. Nah, arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari positif ke negatif. Tetapi elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Nah, kira-kira begitu pergerakannya. Atau ini aliran elektron ini dinamakan juga arus konvensional ya. Tapi kalau arus listrik adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, bagaimana kita cara menghitung besarnya arus listrik di sini? Nah, ini akan Bapak tunjukkan suatu persamaannya. Ini bentuk variabel I sama dengan Q per T. I itu apa? I itu adalah arus listrik yang satuannya ampere. Q itu apa? Muatan listrik yang satuannya kolom. T itu waktu yang satuannya second. Nah, di sini akan saya tunjukkan lagi, yaitu satuan daripada arus listrik itu. Satuan arus listrik dalam satuan internasional yaitu pada dasarnya yaitu adalah kolom per second. Kenapa bisa kolom per second? Karena ini tadi Q muatannya adalah kolom C ya, C per second, T itu adalah second sehingga kolom per second. Nah, kolom per second itu disingkatlah dia menjadi ampere ya, ampere, atau disingkat dalam bentuk hanya huruf A saja. Tetapi kita sering juga ketemu di dalam perhitungan yang ada faktor pengali, yaitu 1 miliampere. Misalkan yang sering ya, yaitu faktor pengalinya berarti harus kita kali dengan 10 pangkat minus 3 ampere. Ya, terus ada lagi yang namanya mikroampere, yaitu faktor pengalinya yaitu kali 10 pangkat minus 6. Oke, sekarang kita masuk, untuk lebih jelasnya masuk kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yang Bapak kasih di sini adalah begini. Di dalam suatu penghantar dialiri muatan listrik sebesar 360 kolom dalam waktu 1 menit. Berapakah besar arus listrik yang mengalir dalam penghantar tersebut? Oke, untuk mempermudah kita mengerjakannya, kita tulis dulu diketahuinya. Q-nya atau muatannya itu 360 kolom. Ada di soal. Terus muatannya, waktunya atau T-nya yaitu 1 menit. Nah, terus kita rubah ke dalam second. Soalnya harus dalam bentuk satuan internasional. Oke, yang ditanya itu adalah I. Oke, setelah demikian mari kita lihat ke persamaan yang di atas, yaitu I sama dengan Q per T. Kita tinggal masukin saja, yaitu 360 kolom per 60 second. Halo sahabatku, sahabat-sahabat fisika, berapa nih hasilnya? Saya yakin Anda sudah mengetahuinya. Oke, akan saya tulis yaitu 6 ampere atau 6A. Oke, untuk soal nomor 2. Kuat arus listrik pada sebuah rangkaian listrik ada sebesar 200 miliampere. Nah, ini kamu lihat ini ya, miliampere harus kita rubah nantinya. Ini faktor pengali ini ya. Berapakah besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian itu setiap menitnya? Ini setiap menit. Oke, kita bahas bersama. Harus selalu kita tulis dulu diketahuinya untuk mempermudah pengerjaan kita. Kuat arus listriknya katanya 200 miliampere. Berarti ada faktor pengali kali 10 pangkat minus 3 atau 200 kali 0,01 berarti yaitu 0,2 ampere. Oke, terus di sini ada waktu. Ini akan dibilang setiap menit, berarti T sama dengan 1 menit. Kita rubah lagi ke second, berarti 60 second. Nah, terus yang ditanya adalah muatan listrik yang mengalir atau disingkat dengan Q. Oke, kita kembali lagi ke persamaan yang di atas tadi, yaitu dimana I sama dengan Q per T. Nah, ini bisa kita rubah ya, kita rubah berarti Q sama dengan, berarti ini kita kali dia perkalian silang ya. Kita kali sini dia I kali T, berarti Q sama dengan I kali T. Nah, oke, sekarang kita udah tinggal mengisi angkanya aja. Arusnya sudah ada 0,2 ampere. Terus itunya T-nya 60 second, berarti tinggal kali. Halo sahabat-sahabat fisika, berapa dia nilainya? Sudah ada yang menjawab. Terima kasih Anda telah menjawabnya, yaitu 12 kolom. Terima kasih. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa dipahami dan dimengerti. Bila tidak kurang paham boleh ditanyakan lagi nantinya. Oke?